Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang farmakodinamik obat. Terlebih dahulu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Melati Dirya Putri, NIM 33 sebagai moderator, dan teman-teman saya. Saya Anissa Nada Zahra, NIM 57. Saya Fiza Rizka Ramadhani, NIM 15. Saya Malia Rani, NIM 31. Saya Helmalia Putri, NIM 39. Saya Anggarda Paramita, NIM 55. Saya Ifti Septiani, NIM 71. Baiklah, kami akan mempresentasikan farmakodinamik obat. Ya, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Nada Zahra. Kepada Anissa, disilakan. Untuk yang bagian pertama ada pengertian farmakodinamik. Farmakodinamika itu merupakan bagian ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan dari mempelajari farmakodinamika ini adalah untuk meneliti efek utama dari suatu obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, mengetahui urutan peristiwa, serta efek dan respon yang terjadi. Selanjutnya yaitu materi tentang mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat itu ada 4 macam. Yang pertama itu interaksi obat dengan reseptor. Contohnya ada adrenergik, kolinergik, steroid opioid, dan allopurinol. Kemudian yang kedua ada substrat dengan enzim. Contohnya itu ada allopurinol, aspirin, captopril, dioksin. Yang ketiga ada membuka dan menutupnya ion channel. Itu contohnya antagonis kalsium. Kemudian yang keempat ada merusak sistem sel, atau bisa disebut juga dengan sitotoksik. Contohnya itu adalah antibiotik dan anti kanker. Pada dasarnya, mekanisme kerja obat ini dipengaruhi oleh reseptor, enzim, dan hormon. Fase farmakodinamik sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Kebanyakan obat pada tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja obat non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor ini terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom, atau tempat lain yang sering disebut dengan reseptor. Reseptor ini sendiri bisa berupa protein, asam nukleat, enzim, karbohidrat, ataupun lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efek dari obat itu semakin meningkat. Yang kedua yaitu adalah interaksi obat dengan enzim. Dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Obat ini akan bekerja dengan cara mengikat atau membatasi produksi atau memperbanyak produksi dari enzim itu sendiri. Contohnya obat kolinergik. Obat kolinergik ini bekerja dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Enzim ini sendiri bekerja dengan cara mendegradasi asetilkolin menjadi asetil dan kolin. Jadi, ketika asetilkolinesterase dihambat, maka asetilkolin tidak akan dipecah menjadi asetil dan kolin. Kemudian maksud dari kerja non-spesifik, yaitu obat tersebut bekerja dengan cara mengikat reseptor. Contoh dari obat-obatannya yaitu ada natrium bikarbonat yang mengubah pH cairan tubuh dan pH cairan tubuh, alkohol yang mendenaturasi protein, dan norit yang mengikat protein, zat beracun, ataupun bakteri. Selanjutnya yaitu dasar terapi obat yang rasional. Jadi ada beberapa dasar terapi yang kita bisa jadikan acuan untuk memberikan obat yang rasional. Yang pertama itu adalah tepat pasien. Obat hanya diberikan berdasarkan
ketepatan tenaga kesehatan dalam menilai kondisi pasien dengan mempertimbangkan yang pertama itu adanya penyakit yang menyertai, misalnya pasien dengan kelainan ginjal atau hati tidak boleh mendapatkan obat yang mempengaruhi ginjal atau hatinya. Yang kedua itu kondisi khusus seperti hamil, menyusui, balita, dan lansia. Yang ketiga itu pasien dengan memiliki riwayat alergi dan juga riwayat psikologis. Yang kedua yaitu tepat indikasi. Apabila ada indikasi yang benar untuk penggunaan obat tersebut sesuai diagnosa dan telah terbukti manfaat terapinya. Prinsip tepat indikasi adalah tidak semua pasien memerlukan intervensi obat. Misalnya, obat penurun panas bayi seharusnya hanya diberikan jika bayi mengalami demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Jika bayi tidak demam, tidak diperlukan obat. Yang ketiga itu adalah tepat obat. Adalah ketepatan pemilihan obat dengan mempertimbangkan yang pertama itu ketepatan kelas terapi dan jenis obat sesuai dengan efek terapi yang diperlukan. Yang kedua itu kemanfaatan dan keamanan obat sudah terbukti baik risiko efek sampingnya maupun adanya kontraindikasi. Yang ketiga itu adalah jenis obat paling mudah didapat. Yang keempat, sedikit mungkin jumlah jenis obat yang dipakai. Dan yang terakhir itu tepat pemberian dosis dan lama pemberian obat. Yang keempat, tepat dosis. Tepat dosis adalah ketepatan jumlah obat yang diberikan pada pasien, di mana dosis berada dalam range dosis terapi yang direkomendasikan, serta disesuaikan dengan usia dan kondisi pasien. Misalnya pasien anak dengan berat lebih dari 60 kg biasanya disarankan menggunakan dosis dewasa usia lanjut, atau pasien dengan kerusakan ginjal dan hati biasanya memerlukan penyesuaian dosis. Yang selanjutnya itu adalah tepat cara pemberian. Tepat cara pemberian obat adalah ketepatan pemilihan bentuk sediaan obat yang diberikan sesuai dengan diagnosa, kondisi pasien, dan sifat obat. Misalnya per oral atau melalui mulut, atau melalui dubur, per vaginal atau melalui vagina, parenteral melalui suntikan bisa intravena, intramuskular, subkutan, atau topikal dioleskan di kulit seperti krim, gel, dan salep. Jika obat masih bisa diberikan melalui oral, hindari pemberian melalui parenteral. Jika terapi cukup secara lokal, melalui obat-obatan topikal tidak perlu diberikan obat oral. Yang keenam itu adalah tepat lama pemberian. Tepat lama pemberian obat adalah penetapan lama pemberian obat sesuai dengan diagnosa penyakit dan kondisi pasien. Apakah obat cukup diminum hingga gejala hilang saja, atau obat perlu diminum selama 3 hari, 5 hari, 3 bulan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu adalah tepat frekuensi atau interval pemberian. Tepat frekuensi atau interval pemberian obat adalah ketepatan penentuan frekuensi atau interval pemberian obat sesuai dengan sifat obat dan profil farmakokinetik. Misalnya setiap 4 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam, atau sampai 24 jam. Jika obat di dalam tubuh akan habis dalam 8 jam, sebaiknya obat diberikan 3 kali sehari. Yang kedelapan itu adalah tepat biaya. Biaya terapi atau harga obat dan biaya pengobatan hendaknya dipilih yang paling terjangkau untuk keuangan pasien. Mengutamakan meresepkan obat-obat generik dibandingkan obat paten yang harganya lebih mahal. Dan yang terakhir itu adalah tepat informasi. Informasi yang diberikan harus jelas atau tidak bias, baik tentang obat yang digunakan pasien maupun informasi lainnya yang menunjang perbaikan pengobatan, misalnya informasi tentang cara pemakaian obat, efek samping, kegagalan terapi bila tidak taat, upaya yang dilakukan bila penyakit makin memburuk, mencegah faktor risiko terjadinya penyakit, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi respon klinis penggunaan obat. Adapun faktor yang mempengaruhi respon klinis penggunaan obat yaitu yang pertama seperti kondisi fisiologik, kedua kondisi patologik, yang ketiga faktor genetik. Pada faktor genetik ini terutama berkaitan dengan polimorfisme. Yang terakhir itu faktor-faktor lainnya seperti nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama kita akan membahas kondisi fisiologi. Kondisi fisiologi ini ada pada anak-anak, terus pada neonatus dan bayi prematur, dan pada usia lanjut. Pada anak-anak, faktor yang digunakan untuk menghitung dosis anak dari dosis dewasa antara lain yaitu usia, berat badan, luas permukaan tubuh, maupun kombinasi faktor-faktor tersebut. Yang kedua yaitu neonatus atau bayi prematur. Pada usia bayi prematur ini,
Termasuk ke dalam usia ekstrim, ini terdapat perbedaan respon yang terutama disebabkan oleh belum sempurnanya berbagai fungsi farmakokinetik tubuh, yakni fungsi biotransformasi hati, terutama glukuronidasi dan hidroksilasi. Nah, fungsi ekskresi ginjal yang hanya 60-70 dari dewasa. Kapasitas ikatan protein plasma atau albumin yang rendah dan sawar darah otak sawar kulit yang belum sempurna. Selanjutnya itu pada usia lanjut. Respon pasien usia lanjut terhadap obat berbeda dari dewasa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor seperti penurunan fungsi ginjal, berkurangnya kadar albumin darah, perubahan faktor-faktor farmakodinamik, dan penggunaan banyaknya obat dan akumulasi obat yang dikonsumsi selama ini. Selanjutnya yaitu kondisi patologik seperti penyakit saluran cerna, mengurangi kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi pada pemberian oral. Yang kedua yaitu penyakit kardiovaskular. Pada penyakit kardiovaskular ini mengurangi distribusi obat dan aliran darah ke hepar dan ginjal. 3. Penyakit hati, yaitu mengurangi metabolisme obat di hati dan sintesis protein plasma. Keempat, penyakit ginjal, yaitu mengurangi ekskresi obat di ginjal dan mengurangi ikatan protein plasma. Selanjutnya, faktor lainnya seperti interaksi obat, pengaruh lingkungan, bioavailabilitas, dan toleransi. Selanjutnya, interaksi obat dengan reseptor. Reseptor adalah makromolekul atau protein di permukaan atau di dalam sel yang mengenal dan mengikat molekuler spesifik, menghasilkan efek khusus pada sel. Interaksi obat dengan reseptor terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persyaratan untuk interaksi obat dan reseptor adalah terbentuknya kompleks obat dengan reseptor. Kedua, kemampuan suatu obat untuk menimbulkan suatu efek disebut aktivitas intrinsik. Kemudian yang ketiga, ikatan obat dengan reseptor menghasilkan ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, kovalen, atau campuran yang menghasilkan reversibel. Kemudian yang terakhir, pembentukan kompleks obat dengan reseptor tergantung pada afinitas obat atau kemampuan obat berikatan dengan reseptor. Selanjutnya adalah efek terapeutik obat. Efek terapeutik obat adalah hasil penanganan medis yang sesuai dengan apa yang diinginkan, setakar dengan tujuan pemberian penanganan, baik yang telah diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan. Efek terapeutik terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah terapi kasual, yaitu penyebab penyakit ditiadakan, seperti pemusnahan kuman, virus, atau parasit. Yang kedua ialah terapi simptomatis, yaitu gejala penyakit diobati dan diringankan, seperti kerusakan organ atau saraf. Yang ketiga adalah terapi substitusi, yaitu obat menggantikan zat lazim yang dibuat oleh organ tubuh yang sakit. Contohnya ialah insulin. Efek terapeutis obat tergantung beberapa faktor, yaitu cara dan bentuk pemberian obat, farmakokinetik, kondisi fisiologi pasien, yaitu fungsi hati, ginjal, usus, dan peredaran darah. Yang terakhir ialah faktor individual, antara lain ras, kelamin, dan luas permukaan tubuh. Selanjutnya ialah placebo. Placebo adalah pengobatan dengan sugesti atau kepercayaan terhadap tenaga kesehatan dan obat yang diberikan. Pengobatan placebo tidak mempunyai kegiatan farmakologi. Zat inaktif dalam placebo antara lain laktosa, kinin, dan pewarna. Efek nyata placebo ialah terdapat pada obat tidur, analgetik, obat asma, dan obat kuat. Selanjutnya, adverse drug reaction, yaitu efek obat yang tidak diinginkan. Setiap efek yang tidak dikehendaki yang merugikan atau membahayakan pasien dari suatu pengobatan. Efeknya antara lain ialah efek samping, yaitu efek suatu obat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi dengan dosis yang dianjurkan. Selanjutnya ada efek tambahan atau sekunder, yaitu efek tidak langsung akibat efek utama obat. Selanjutnya ialah idiosinkrasi, yaitu efek abnormal dari obat terhadap seseorang, disebabkan kelainan faktor genetik pada pasien yang bersangkutan.
Selanjutnya ialah ada efek alergi, yaitu reaksi khusus antara antigen dari obat dengan antibodi tubuh. Efek toksik ialah bila obat digunakan dalam dosis yang tinggi dan menunjukkan gejala toksik. Terakhir ialah efek teratogen, yaitu efek obat pada dosis terapeutik untuk ibu dapat mengakibatkan cacat pada janin. Selanjutnya bagian interaksi obat. Next. Interaksi obat sendiri itu terbagi menjadi 3 kategori. Ada interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas, interaksi farmakokinetik, dan interaksi farmakodinamik. Next. Yang pertama ada interaksi farmaseutik atau inkompatibilitas. Itu biasanya terjadi di luar tubuh, di mana obat saling tidak tercampur. Adanya interaksi secara fisika dan kimia, itu bisa terjadi endapan, perubahan warna, timbul gas, adanya kelembapan pada serbuk, dan lebih sering menyebabkan inaktivasi. Kemudian ada juga interaksi antar obat suntik, interaksi antar obat suntik dan infus. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Misal pada obat A ada gentamisin, kemudian pada obat B ada karbenisilin. Jika keduanya itu digabungkan, maka terjadi interaksi dan memberikan efek inaktif. Selanjutnya itu interaksi dalam absorpsi. Interaksi dalam absorpsi itu terbagi menjadi 2, ada interaksi langsung dan perubahan pH cairan gastrointestinal. Interaksi langsung itu interaksi fisika ataupun kimia antar obat di dalam lumen sebelum absorpsi gastrointestinal, dapat mengganggu proses penyerapan obat atau umumnya absorpsi obat akan menurun. Hal ini dapat diatasi dengan mengatur jarak pemberian kedua obat. Contoh tetrasiklin dengan kation, kalsium, aluminium, magnesium, dan ferrum. Itu merupakan kompleks digoksin. Digitoksin dengan atau absorbensia 7% karbon absorben, kemudian ada kaolin. Yang kedua ada perubahan pH cairan GI. Cairan gastrointestinal yang bersifat alkalis itu terjadi akibat antasida, H2 blocker, atau penghambat pompa proton. Di mana obat yang bersifat asam itu kelarutannya akan meningkat dan kelarutan obat yang bersifat basa akan menurun. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Baiklah, selanjutnya itu ada perubahan waktu, pengosongan lambung, dan transit usus. Yang pertama, semakin cepat obat sampai di usus, maka semakin cepat pengosongan lambung. Semakin cepat pula obat diabsorpsi sehingga kadar dalam darah cepat meningkat, demikian sebaliknya. Yang kedua itu, obat yang memperpendek waktu transit usus akan mengurangi jumlah absorpsi, yaitu biopapaibilitas menurun, demikian sebaliknya. Adapun contohnya dapat dilihat pada tabel. Adapun selanjutnya efek toksik pada saluran GI. Terapi dengan asam mefenamat, neomisin, dan kolkisin menyebabkan sindrom malabsorpsi sehingga absorpsi obat lain terganggu. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu obat A, neomisin, obat B, vitamin B12, penisilin V, dan diogoksin. Maka efek sampingnya obat A, absorpsi obat B. Yang kedua, interaksi dalam distribusi. Interaksi dengan ikatan protein plasma, yaitu yang terjadi kompetisi obat untuk berkaitan dengan protein yang sama karena jumlah protein darah terbatas. Yang kedua, tagging kadar dan afinitas obat, maka sama obat A dengan protein dapat digeser oleh obat B jadi efek atau toksik obat. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Yang ketiga, ada gangguan ekskresi, empedu, dan sirkulasi enterohepatik. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang keempat, interaksi dalam ekskresi, yaitu obat-obat yang dapat merusak ginjal jika diberikan bersama obat lain yang eliminasinya terutama melalui ginjal akumulasi
akan meningkat, yaitu toksik. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, kompetisi untuk sekresi aktif di tubulus ginjal. Yang ketiga, perubahan pH urin. Yang keempat, perubahan kesetimbangan. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut. Baiklah, cukup sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin menambahkan terkait materi yang telah kita sampaikan tadi? Dipersilahkan. Izin bertanya, teman-teman. Iya, Mel, silahkan. Pertanyaan saya yaitu apa saja tipe ikatan kimia yang terjadi pada saat interaksi obat dengan reseptor? Baiklah, saya Fiza ingin membantu menjawab pertanyaan dari Melati. Jadi jenis ikatan obat dengan reseptor itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia obat dengan reseptor yang paling kuat. Ikatan ini terjadi ketika dua atom antara obat dan reseptor saling menggunakan sepasang elektron bersama. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang kompleks yang stabil. Hanya bisa dipecah bila ada agen katalis berupa enzim tertentu, dan ikatan ini bersifat irreversibel pada suhu normal. Yang kedua itu adalah ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion yang memiliki perbedaan muatan. Kekuatan tarik-menarik antar ion dipengaruhi oleh jarak ion. Semakin jauh jarak ion, semakin berkurang pula daya tarik-menarik yang dihasilkan. Susunan makromolekul pada reseptor akan mempengaruhi kemampuan interaksi gugus yang memiliki perbedaan muatan. Yang ketiga itu adalah interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Dipol terbentuk karena adanya perbedaan keelektronegatifan atom C dengan atom lain sehingga membentuk ikatan dengan ion atau dipol lain. Contoh gugus yang memiliki fungsi dipolar ialah gugus karbonil, ester, amida, eter, dan nitril. Yang keempat itu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom H dengan muatan positif parsial dengan atom lain dengan muatan negatif parsial. Atom hidrogen yang kekurangan elektron pada umumnya akan terikat melalui ikatan kovalen dengan atom yang bersifat keelektronegatif, yang disebut dengan gugus penarik elektron seperti atom N atau O. Sekian dari saya. Maaf sebelumnya, izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Melati. Adapun selanjutnya itu ada ikatan van der Waals yang mana ikatan van der Waals merupakan ikatan tarik-menarik yang terdapat pada molekul atau atom yang tidak bermuatan dan letaknya berdekatan. Dapat terjadi karena sifat kepolarisasian ikatan hidroks penggabungan daerah nonpolar dengan daerah nonpolar reseptor yang bersama-sama dengan berada dalam lingkungan air sehingga mengalami suatu penekanan yang menurunkan kontak molekul air dengan daerah nonpolar. Yang ketujuh itu ada transfer membran, yang mana transfer membran terbentuk antara dua molekul kompleks melalui ikatan hidrogen yang distabilkan melalui daya tarik menarik elektrostatik antara molekul donor elektron dan molekul aseptor. Yang kedelapan ada ikatan sigma, yang mana ikatan yang terbentuk karena tumpang tindih linear antara dua lintasan atom yang menghasilkan daerah dengan densitas elektron yang tinggi dan memiliki penampang lingkar melintang yang terkonsentrasi antara dua inti bermuatan positif. Baiklah, selanjutnya ada ikatan PI, yang mana ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih sisi antara sisi dua atom orbital, daerah dengan destinasi elektron yang tinggi ditemukan berbentuk seperti pisang. Di atas dan di bawah sebuah bidang yang mengandung kedua atom tetapi tanpa densitas elektron pada bidang tersebut.
Apakah jawaban dari Ifti dan Hafizah mengerti? Untuk Melati? Terima kasih Ifti dan Hafizah untuk penjelasannya. Baiklah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan atau tambahan terkait materi kita? Baiklah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa faktor yang mempengaruhi interaksi obat dan reseptor? Apa ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tata. Adapun faktor yang mempengaruhi dari interaksi obat dan reseptor itu ada tipe ikatan kimia, sebagaimana tipe ikatan kimia itu tadi ada ikatan ionik, ikatan kovalen, ikatan ion dipol dan dipol-dipol, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan hidrofobik, ikatan transfer membran, ikatan sigma, dan ikatan pi. Kemudian faktor selanjutnya itu ada interaksi hidrofobik, kerapatan elektron, ukuran dan molekul obat, serta efek stereokimia. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah Tata dan teman-teman semua paham? Sudah. Terima kasih. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan atau tambahan untuk materi kita? Baiklah, saya izin untuk menambahkan dulu terkait materi kita tadi mengenai interaksi dengan reseptor. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di dalam PPT ya, reseptor itu apa. Jadi reseptor itu adalah struktur protein yang ditemukan pada membran sel. Jadi obat itu dia akan bekerja melalui reseptor. Nah, pada saat itulah dia akan membentuk ikatan dengan reseptor yang akan menghasilkan respon ataupun bisa jadi menghambat respon. Selanjutnya itu untuk aktivitas dari obat itu dapat ditentukan oleh kemampuan obat berikatan dengan reseptor spesifik. Semakin baik suatu obat berikatan dengan tempat reseptor, maka obat tersebut semakin aktif secara biologis. Kemudian untuk obat yang menghasilkan respon itu kita katakan dengan agonis. Sedangkan kalau antagonis itu berarti obat itu dapat menghambat respon. Nah, untuk yang antagonis itu sendiri itu dibagi menjadi dua, ada inhibisi kompetitif dan inhibisi non-kompetitif. Contohnya pada obat isopreterenol atau isupral yang dapat merangsang reseptor beta-1 itu sebagai agonis. Sedangkan kalau contoh obat yang bersifat antagonis contohnya adalah simetidin. Dia dapat menghambat reseptor H2 sehingga mencegah sekresi asam lambung yang berlebihan. Ya, itu saja tambahan yang bisa ditambahkan untuk materi kita. Baiklah, apakah masih ada tambahan, teman-teman? Saya akan menambahkan mengenai faktor lain yang terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi respon pasien terhadap obat. Faktor-faktor lain yang terjadi diantaranya ada 5, yaitu pertama interaksi obat, kemudian yang kedua toleransi. Toleransi terbagi menjadi 3. Yang pertama toleransi farmakokinetik, yang mana yaitu terjadi karena obat meningkatkan metabolismenya sendiri atau self-inducer, misalnya barbiturat. Kemudian toleransi yang kedua yaitu toleransi farmakodinamik atau toleransi seluler, yaitu terjadi karena proses adaptasi sel atau reseptor terhadap obat yang terus-menerus, misalnya pada opiat, amfetamin, dan benzodiazepin. Kemudian yang ketiga ada tachifilaksis, yaitu toleransi farmakodinamik yang terjadi secara akut. Kemudian faktor lain yang keempat ada bioafabilitas, yang kelima ada efek placebo atau terkait dengan hubungan pasien dan dokter. Kemudian faktor yang keenam pengaruh lingkungan. Sekian dari saya.
Baiklah, sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.